Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ma'asyiral ikhwah jamaah kaum muslimin, para pemirsa pangestu dimanapun Anda semuanya berada, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga nikmat untuk menjadi pengikut dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari ini kajian kita dari tafsir surat An-Najm. Ya. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menuntun kepada kita untuk senantiasa kita mempelajari kalam-kalamnya, firman-firmannya. Kita berusaha untuk memahami apa yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Karena Al-Quran ini adalah merupakan tali Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat kuat, yang siapapun hamba ini berpegang dengannya, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dia adalah merupakan wujud kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya para hamba. Yang siapapun di antara kita berpegang dengannya, mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan petunjuk di dalam kehidupannya. Siapa yang berhukum dengannya, maka dia akan berhukum dengan hukum yang adil. Siapapun yang dia membangun keyakinannya dan ibadahnya dengan Al-Quran, maka dia telah membangun akidah dan ibadah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah merupakan as-siratal mustaqim. Dia adalah jalan yang lurus, yang tegak, yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, pada malam hari ini kita akan lanjutkan tadabbur kita, renungan kita dari surat An-Najm. Kemarin sudah kita pelajari sampai pada ayat yang ke-22, ya, 21, 22. Kemarin sudah kita renungi bersama, ya. Dan ayat yang terakhir kita renungi adalah alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dziza. Apakah bagi kalian adalah laki-laki, sedangkan bagi Allah Ta'ala adalah perempuan? Kalau demikian, maka itu adalah merupakan pembagian yang curang, pembagian yang zalim. Disebabkan karena orang-orang musyrik, mereka menisbatkan anak kepada Allah. Ya, tidak semua orang musyrik, tapi sebagian dari mereka menisbatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu punya keturunan, punya anak. Dan mereka mengatakan bahwasanya, ya, sesuai dengan konteks ayat ini, anak Allah itu perempuan. Sedangkan mereka sendiri itu tidak suka kalau mereka mendapatkan anak perempuan. Makanya di sini Allah Ta'ala mengajak berpikir kepada mereka, alakumudz dzakaru wa lahul untha, ya.
Apakah bagi kalian itu adalah anak laki-laki, sedangkan bagi kalian itu adalah sedangkan bagi Allah itu adalah anak perempuan. Nah, ini mari kita lanjutkan renungan kita untuk ayat yang ke-23. Ya. Ayat yang ke-23. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Ya. Jadi ini ayat yang ke-23. In hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah lain ya Tuhan-Tuhan kalian yang kalian namakan dengan Lata, Uzza, Manat, yang kalian sembah selain Allah itu, melainkan mereka itu adalah nama-nama yang kalian sebut. Ya. Nama-nama yang kalian sebut. Dan juga disebut nama-nama itu oleh nenek moyang kalian, oleh bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Yang Allah tidak menurunkan as-sultan, yaitu penjelasan. Allah tidak menurunkan ilmu. Allah tidak menurunkan hujjah kepada kalian. Ya, berupa perintah ataupun khobar yang menjelaskan bahwasanya kalian punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Namanya adalah ini, namanya itu, Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Yang punya sifat ini, punya keistimewaan ini, ya, punya keberkahan ini dan itu, tidak. Tidak ada keterangan itu. Lah mereka itu dapatnya dari mana kok bisa punya nama-nama itu, kemudian mereka berikan nama-nama itu kepada Tuhan-Tuhan mereka? Tidak lain itu adalah persangkaan mereka dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Jadi persangkaan oleh siapa? Persangkaan oleh nenek moyang. Diikuti oleh siapa? Diikuti oleh anak keturunannya. Jadi ketika nenek moyang itu atau pendahulu mereka itu membuat sembahan-sembahan selain Allah atau mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah dan berikan nama ini, berikan nama itu, mereka juga memberikan sifat ini dan itu. Nah, maka itu hanya persangkaan. Tidak ada pedoman berupa kitab yang dibaca, wahyu yang kemudian mereka terima dari Sang Pencipta, tidak ada. Nah ini, iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali hanya persangkaan saja, mek kira-kira tok. Hanya praduga saja. Wa ma tahwal anfus, dan hanya apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka itu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan yaitu sultan ai min hujjatin wa burhan. Nah ini. Jadi Allah tidak menurunkan hujjah wa burhan. Hujjah itu argumen, landasan, keterangan. Burhan juga bukti, keterangan, ilmu. Nah itu. Allah tidak menurunkan keterangan yang seperti itu. Allah tidak menurunkan landasan ilmu yang menunjukkan ya ala sihhati ma dhahabu. Nah ini. Ya ala sihhati madhabikum. Allah tidak menurunkan keterangan yang menunjukkan bahwasanya yang kalian pegang itu benar.
yang kalian lakukan itu benar. Allah tidak menurunkan keterangan atas kalian bahwasanya yang kalian yakini itu adalah lurus, benar, dan harus dilaksanakan. Tidak ada. Wa kullu amrin ma anzalallahu fihi min sultan, dan seluruh perkara yang Allah tidak turunkan keterangan, ya, semua perkara yang Allah tidak menurunkan ilmu, yang Allah tidak menurunkan hujah padanya, ini fahuwa batilun fasid, maka dia adalah batil, salah, fasid, rusak, la yuttakhadhu dinan, tidak pantas untuk dijadikan sebagai agama. Nah ini. Jadi setiap permasalahan, setiap urusan, baik itu menyangkut masalah keyakinan maupun amal, yang Allah tidak turunkan ilmunya, maka itu adalah sesuatu yang batil. Keyakinannya keyakinan batil, amalannya adalah amalan yang rusak, tertolak. Nah ini. Seperti mereka ini, ketika mereka menganggap bahwasannya mereka punya Tuhan selain Allah, mereka itu bukan mengingkari bahwasannya Allah itu ada, tidak. Mereka tidak mengingkari tentang adanya Allah. Mereka sudah meyakini Sang Pencipta alam adalah Tuhan yang Maha Esa, istilahnya itu. Mereka kenal Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di samping itu mereka meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah yang itu layak disembah, dan Tuhan itu adalah yang menyampaikan hajat mereka kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan-Tuhan mereka itulah yang berikan syafaat kepada mereka nanti. Nah ini keyakinan mereka. Ini keyakinan mereka yang ditolak dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pembahasan ayat ini. Maka keyakinan seperti itu tidak layak dijadikan agama atau keyakinan dan kemudian dilaksanakan. Karena apa tadi? Tidak ada landasan dari Allah Ta'ala. Tidak ada landasan wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Dan itu yang semisalnya, ya, yang seperti itu, yang setara dengan itu, yang semisal itu juga sama, artinya tertolak. Seperti orang yang punya keyakinan bahwasanya, ya, di alam ini ada yang namanya itu adalah para dewa-dewa, yang mereka itu adalah utusan Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka berhak untuk mengatur jalannya alam ini. Mereka diberi keleluasaan untuk mengatur jalannya alam ini, yang mereka bisa membantu para hamba menyampaikan hajat keperluan mereka kepada Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam keyakinan masa lampau ada, ya, dewa penguasa angin, ada dewa penguasa air, ada dewa penguasa api, dan lain sebagainya. Nah ini, mereka adalah utusan siapa? Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala menurut keyakinan mereka itu. Nah ini, maka ini keyakinan yang batil itu seperti itu, karena Allah tidak menjelaskan bahwasanya Allah itu punya dewa-dewa yang banyak itu menjadi utusan, dan mereka diberi kewenangan untuk mengatur alam ini. Nah ini. Jadi dalam cerita itu juga sudah meyakini bahwasanya di atas para dewa-dewa itu adalah Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Maka ini adalah contoh, yaitu keyakinan yang batil, yang keliru, karena tidak ada landasan keterangan dari Sang Pencipta sendiri, ya. Dan juga masih banyak
Ya, apabila mana dikiaskan dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut keyakinan, ya, kemudian yang menyangkut amalan perbuatan, ya ini yang mereka namakan itu sebagai ibadah, tapi Allah tidak menurunkan hujah. Dan mereka menyangka bahwasanya itu nanti akan bermanfaat. Nah ini dijadikan sebagai amalan harian dalam kehidupan karena diyakini bahwasanya itu nanti akan bermanfaat. Tapi tidak berlandaskan kepada kitab Allah dan tidak berlandaskan kepada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu artinya tidak ada hujjah. Ya, tidak ada hujjah. Karena terkadang ada orang mengatakan ya masing-masing itu kan punya pedoman. Tapi kita harus mengklarifikasi bahwasanya ada pedoman itu yang dibenarkan dan ada pedoman yang tidak dibenarkan. Pedoman yang dibenarkan adalah yang diturunkan Allah. Melalui apa? Melalui kitabnya Al-Qur'an. Ya, melalui sunnah nabinya. Itu adalah pedoman yang dibenarkan. Adapun pedoman yang tidak dibenarkan adalah di luar itu. Di luar itu. Nah ini. Maka tidak semata-mata orang itu punya pedoman, punya pegangan, kemudian bisa diterima. Tidak semerta-merta seperti itu. Nah ini. Jadi kita lanjutkan. Jadi setiap permasalahan perkara yang Allah tidak turunkan ilmu, maka dia adalah batil. Tidak layak dijadikan agama. Ya. Wahum fi anfusihim, dan diri mereka, pada diri mereka laisu bimuttabi'ina li burhan. Tidaklah mereka itu mengikuti penjelasan, artinya tidak ada landasan. Yatayaqqanuna bihi, yang mereka yakini, ma dhahabu ilaihi, apa yang mereka pegang itu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jadikan sebagai pedoman itu tidak ada landasan yang kuat. Hanya tadi kembalinya kepada persangka itu. Kembalinya kepada persangka. Sumbernya tidak jelas. Ya, sumbernya tidak jelas. Wa innama dallahum ala qaulihim, dan hanya saja yang menunjukkan atas ucapan mereka. Apa yang menuntun mereka untuk mengatakan bahwasanya mereka itu punya Tuhan-Tuhan selain Allah yang membantu mereka menyampaikan hajat mereka kepada Allah Ta'ala, ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu anak keturunan Allah. Apa yang mendorong mereka untuk mengatakan seperti itu? Gini, ya. Wa innama dallahum ala qaulihim adh-dhannu al-fasid. Yang menuntun mereka untuk berkata dan berpendapat seperti itu adalah adh-dhannu al-fasid, yaitu persangkaan yang rusak. Persangkaan yang rusak. Ya. Jadi fitrah manusia atau tabiat manusia untuk mencari Tuhan itu memang itu sudah tabiat. Tapi ada yang kemudian nanti tersesat dan ada yang kemudian nanti mengikuti petunjuk. Nah ini. Jadi kodrat manusia, tabiat manusia itu mencari Tuhan. Karena dia menyadari bahwasanya di luar dirinya ada kekuatan besar. Kekuatan besar yang dia tidak mampu untuk menghadapinya. Nah, itu dianggap sebagai Tuhan. Ya, itu nanti dianggap sebagai Tuhan bagi dia. Wal jahlu al-kasid, dan yang mendorong mereka adalah al-jahlu al-kasid, yaitu kejahilan yang merugikan. Kejahilan itu kebodohan yang membuat mereka rugi. Karena menjadikan mereka yaitu keluar dari fitrah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tahwahu anfusuhum, dan apa yang diinginkan oleh diri mereka minasyirki wal bidah, dari kesyirikan. Ya, dari kesyirikan, kemudian kebid'ahan, al-muwafaqati li ahwiyatihim, yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah ini. Jadi sumbernya adalah persangkaan dan hawa nafsu,
bukan wahyu yang diterima dari Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Wal halu annahu la mujiba lahum yaqtadi dzalik. Dan fakta, keadaan, situasi yang berbicara annahu la mujiba lahum yaqtadi dzalik. Tidak ada yang mewajibkan mereka untuk hal seperti itu illa ittiba'ahum lidzanni, kecuali mereka mengikuti persangkaan, ya, min faqdil ilmi wal huda, karena tidak adanya ilmu dan petunjuk, ya, tidak adanya ilmu dan petunjuk kepada mereka. Walihada qala tabaraka wa ta'ala, oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka, ya, dari Rabb mereka al-huda, yaitu petunjuk. Nah, sehingga ini menggambarkan kondisi mereka, ya, telah datangnya kepada mereka petunjuk ini setelah datangnya siapa? Setelah datangnya yaitu utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka bahwa yang kalian sembah selain Allah itu adalah batil. Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sangka itu pemberi syafaat, yang memiliki makom tinggi di sisi Allah, itu adalah batil, itu keliru. Itu adalah persangkaan kalian yang sesat. Jadi sudah diingatkan seperti itu kepada mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Mereka bangga sekali dengan Tuhan-Tuhan mereka itu. Mereka sangat membanggakan, seperti Lata, Uzza, Manat, mereka banggakan. Sampai di perang Uhud, ya, tatkala kaum muslimin waktu itu ya terpukul karena adanya kekeliruan di tengah kaum muslimin, maka Abu Sufyan itu mengatakan, lana Uzza wala Uzza lakum. Dia membanggakan. Waktu itu beliau kan belum masuk Islam, Abu Sufyan, ya. Beliau mengatakan, lana Uzza wala Uzza lakum. Ketika waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Dan kaum musyrikin sudah menyangka bahwasanya mereka kaum muslimin sudah binasa. Orang-orang musyrik menyangka kaum muslimin sudah binasa. Mereka berteriak, memanggil-manggil, ya, di mana, yaitu yang namanya Muhammad, di mana yang namanya Abu Bakar, Umar, ya. Kemudian sampai Abu Sufyan mengatakan, lana Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya, ya. Kalian tidak punya. Kemudian ada sahabat yang tidak sabar untuk yaitu menyahut apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan, ya. Sampai mereka, salah satu di antara mereka itu diperintahkan Nabi, jawab ucapan Abu Sufyan itu. Ya, jawablah. Ya Rasulullah, bagaimana kami menjawab? Katakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah penolong kami dan kalian tidak punya penolong. Nah, itu jawaban mengajarkan kepada mereka bahwasanya Tuhan mereka yang mereka sangka sebagai pemberi pertolongan pada mereka, yang membantu mereka sehingga mereka sampai menang perang Uhud itu, sampai dibanggakan seperti itu, pada hakikatnya adalah hanya angan-angan. Maka dijawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah penolong kami dan kalian tidak punya penolong. Nah, ini. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan telah datang, ya, kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, ai alladzi yurshiduhum fi babit tauhid, yang menuntun kepada mereka dalam bab tauhid, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali yang beliau serukan adalah
mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Dikumpulkan itu keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, dan diajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan, ya, dan untuk hanya beribadah kepada Allah semata saja. Makanya ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang itu menobatkan beliau sebagai Rasul Allah, ya ayyuhal muddathir kum fa'angzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu adalah ayat atau surat turun kepada Rasulullah, mengangkat beliau sebagai Rasul Allah. Kalau surat Al-Alaq, ya, itu diturunkan Allah untuk menobatkan beliau sebagai Nabi Allah. Surat Al-Alaq. Tapi kalau surat Al-Muddathir itu turun menobatkan beliau sebagai Rasul Allah. Makanya perintahnya untuk memberikan peringatan. Ya ayyuhal muddathir kum fa'angzir. Berdiri kamu, fa'angzir, beri peringatan. Peringatan. Ya, peringatan untuk supaya mereka meninggalkan kesyirikan dan supaya mereka mentauhidkan Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan supaya engkau membersihkan pakaianmu. Ya. Warrujza fahjur, dan berhala tinggalkan, dan seterusnya. Jadi itu perintah untuk berdakwah, ya, mensyiarkan tauhid dan memperingatkan mereka dari perbuatan mereka karena mereka menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Nah ini. Jadi telah datang kepada mereka huda, yaitu petunjuk. Petunjuk yang terbesar datang kepada mereka, mengentaskan mereka dari kubang kesyirikan, ya, dan memasukkan, mengajak mereka masuk ke dalam tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Wan nubuwah, dan juga kenabian. Diterangkan kepada mereka bahwasanya beliau Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diberi tugas untuk mengemban risalah, menyampaikan dakwah kepada mereka. Wa jami'il matalibil lati yahtaju ilaihil ibad, dan semua matalib, semua keinginan, cita-cita dan kehendak yang dibutuhkan atau diinginkan oleh para hamba ini. Fakulluha, kata beliau, maka semuanya alal maksud, ya. Fakulluha qad bayyanaha Allah, maka semuanya telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala akmala bayanin, dengan penjelasan yang sesempurna mungkin, sehingga mencukupkan para hamba, ya, untuk mereka itu bisa menerima kebenaran itu, sehingga menjernihkan akal mereka, sehingga mereka menerima hidayah tersebut. Karena penjelasan ini sudah sangat sempurna sekali. Wa awdahahu wa adallahu alal maqsud, dan dijelaskan kepada mereka oleh Rasulullah dan juga Allah tabaraka wa taala, wa adallahu alal maqsud, dan menunjukkan kepada apa yang dimaksud. Jadi tujuannya manusia itu supaya meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Nanti muaranya kemana? Sampainya kemana? Kalau seorang itu mewujudkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah ini, nanti sampainya kepada apa? Ini dijelaskan tujuan-tujuan perjalanan hidup para hamba ini, ya. Untuk apa kita ini di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian nanti sampainya kepada apa? Apabila mana itu sudah dikerjakan. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qama alaihi minal adillah wal barahin, dan sudah ditegakkan atas mereka
minal adillati dari dalil-dalil, dari penjelasan-penjelasan, wal barahin dan keterangan-keterangan, ma yujibu lahum wa li ghairihim ittiba'ahu, apa yang mewajibkan kepada mereka dan yang lainnya untuk mengikutinya. Jadi penjelasan ini sudah sangat sempurna, sudah sangat gamblang, ya, diwariskan oleh Nabi kepada umatnya turun temurun sampai kepada manusia di akhir zaman, sampai kepada kita semuanya, sampai tegak hari kiamat. Pedoman ini masih ada, masih orisinil dan sempurna, menjadi pegangan yaitu para hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa li ahadin hujjatun, tidaklah tersisa bagi hamba hujjah, ya, tidak ada alasan, wala udhrun, tidak ada udzur, min ba'dil bayani wal burhan, setelah orang itu mendapatkan penjelasan dan keterangan. Kalau orang itu sudah dijelaskan sedemikian rupa, sedemikian rinci dan sempurna, ya kan, maka dia tidak punya alasan lagi, tidak punya udzur lagi. Nah ini, kalau dia menolak berarti itu risiko bagi dirinya, risiko sudah ditanggung. Lainnya, misalnya dengan orang yang tidak atau belum mendapatkan keterangan sama sekali. Jadi benar-benar orang ini belum pernah mendengar, belum pernah yaitu paham sama sekali keterangan untuk kewajiban mentauhidkan Allah, untuk kewajiban menjauhi kesyirikan, untuk kewajiban beribadah kepada Allah, belum sama sekali sampai kepada dia. Maka ini namanya yaitu orang yang belum sampai hujjah ini kepada dirinya. Maka orang seperti ini adalah dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang ini adalah diberi udzur. Tapi kalau orang itu, ya, sudah sering mendengar kewajiban untuk mentauhidkan Allah, kewajiban untuk beribadah kepada Allah, kewajiban untuk meninggalkan kesyirikan, kemudian dia tetap ngengkel dan mengikuti hawa nafsu, lah ini yang berat. Ini yang berat. Karena dia akan mendapatkan resiko yang dia tanggung dari pembangkangannya ini, ya, dari pembangkangannya ini. Wa idza kana ma hum alaihi, dan apabila mana apa yang ada pada mereka, ghayatuhu ittiba'adz dhanni, ghayatuhu ittiba'udz dhanni, ya, puncaknya adalah mengikuti hawa nafsu. Wa nihayatuhu asyaqa'u al-abadi wal iqabu as-sarmada. Ya. Dan nanti muaranya, ya, muara akhirnya adalah kecelakaan yang abadi dan azab yang berkelanjutan. Tadi apabila mana yang mereka pegang itu adalah hanya berdasarkan persangkaan dan mengikuti hawa nafsu, maka kemudian nanti hasil akhirnya yang mereka dapatkan adalah kecelakaan yang hakiki dan siksa yang senantiasa berkelanjutan. Nah ini. Maka kemudian beliau melanjutkan, fal biqa'u ala hadhil hal, maka kalau orang tetap ngengkel dan bertahan di atas kondisi ini, di atas yaitu apa yang dia pegang dari persangkaan dan hawa nafsu itu tadi, yang akibatnya juga sudah seperti itu beratnya, maka min asfahis safahi, maka itu adalah sebodoh-bodohnya kebodohan yang paling parah. Sudah yaitu tahu bahwasanya kalau tetap memegang ini nanti akibatnya adalah seperti itu. Kalau tetap dipegang berarti ini adalah kebodohan yang paling parah. Ya.
kebodohan yang paling parah. Wa adzlamidz zulmi, dan kedzaliman yang paling zalim. Kedzaliman yang paling zalim, yang paling besar. Wa ma'adzalika yatamannaunal amaniya wa yaqtarruna bi anfusihim. Tapi ya, bersamaan dengan hal itu mereka tetap bertahan. Orang-orang musyrik itu tetap bertahan seperti itu, dan mereka punya harapan, angan-angan, dan tertipu dengan diri mereka sendiri. Makanya mereka tidak mau berhenti walaupun Rasulullah itu berdakwah kepada mereka siang malam, kecuali orang yang kemudian diberi penerangan hatinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Tapi banyak di antara mereka yang tetap bertahan di atas kesyirikan dan meninggal di atas kesyirikannya. Mereka tetap memegang keyakinan batil itu, ya, dan mereka masih tetap punya harapan. Mereka masih tetap punya, yaitu cita-cita. Cita-cita mereka apa? Tetap seperti semula. Bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu nanti akan membantu mereka di hadapan Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala, memberi syafaat. Nah ini. Oleh karena itu ayat yang ke-24, ayat yang ke-25 ini adalah masih memberikan keterangan kepada mereka, memberikan gambaran kepada mereka, menuntun kepada mereka bahwasanya sikap mereka yang seperti itu adalah keterlaluan di dalam kekeliruannya. Maka kembali diberikan pengarahan, kembali diberikan pengarahan, terus diberikan pengajaran kepada mereka bahwasanya apa yang mereka pegang itu adalah sesuatu yang salah. Makanya walihada angkara ta'ala, oleh sebab itu Allah Ta'ala mengingkari, Allah Ta'ala mengingkari ala za'mihim, atas persangkaan mereka, annahu yahsulu lahu ma tamanna, bahwasanya akan tercapai apa yang mereka angan-angankan. Wa huwa kadzibun, dan itu adalah dusta fi dzalika, dalam masalah ini. Faqala ta'ala amlil insani ma tamanna, apakah manusia itu akan mendapatkan apa yang diangan-angankan? Ini pertanyaan bagi mereka, yang jawabnya adalah mereka ya tentunya sudah memahami kalau seandainya mereka mengikuti alur yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amlil insani ma tamanna, apakah manusia itu mendapatkan apa yang dicita-citakan? Manusia itu punya angan-angan, punya cita-cita, apakah mesti tercapai? Kan tidak. Ya. Falillahil akhiratu wal ula. Padahal Allah Ta'ala itu adalah pemilik dunia dan akhirat. Manusia punya angan-angan, punya cita-cita, ya, ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, ingin dapat syafaat di yaumil akhirah. Seperti orang musyrik ini ingin dapat syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka. Apakah itu bisa tercapai? Padahal yang menguasai, yang memiliki dunia dan akhirat itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Mereka tidak mengikuti pengarahan dari Allah, mereka tidak mengikuti pengarahan dari utusan Allah, masih tetap ngengkel ingin mendapatkan syafaat dan pertolongan, ingin masuk surga. Apakah mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Mereka punya kehendak, punya cita-cita, punya angan-angan. Allah punya ketentuan yang lain. Allah punya ketentuan yang lain. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula fayu'ti ma yasha. Karena Allah itu yang memiliki alam ini, dunia dan akhirat. Fayu'ti ma yasha, maka Allah akan berikan itu
kepada yang Allah kehendaki, wa yamna may yasha, dan Allah mencegah, menghalangi kepada orang yang dikehendaki. Artinya yaitu hak prerogatif Allah tabaraka wa taala untuk memberi dan menahan. Kalau Allah mau, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, ya. Kalau Allah menghendaki, Allah menahan dari siapa yang dikehendakinya. Nah ini semuanya adalah berada di bawah kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Falaisal amru tabi'an li amaniyihim. Nah, maka perkara itu tidak mengikuti apa yang menjadi harapan mereka atau angan-angan. Tidak mengikuti kepada angan-angan mereka, karena mereka itu menginginkan seperti itu kemudian nanti akan terwujud di akhirat kan? Tidak semerta-merta dan selalu seperti itu. Ya. Karena Allah punya peraturan, ya kan? Allah punya syariat, punya ketentuan. Wala muwafiqan li ahwaihim, dan tidaklah perkara atau urusan itu adalah akan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah ini berbicara tentang orang-orang musyrik yang mereka mengharapkan syafaat, ya, mengharapkan syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka. Kapan mereka harapkan syafaat mereka itu? Yaitu di akhirat nanti, ya. Jadi mereka mengharapkan pertolongan Tuhan-Tuhan mereka di sisi Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Padahal mereka berbuat menyimpang, yaitu menyekutukan Allah Tabaraka wa taala. Sehingga di sini adalah menyanggah tentang keyakinan perilaku mereka, ya, akidah mereka dan amal mereka itu adalah amalan yang batil, yang tidak akan membuahkan syafaat, tidak akan membuahkan yaitu pertolongan di yaumil akhirah. Jadi ini menegaskan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik itu, sekali lagi ditegaskan bahwasanya keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang tidak bisa diterima, ya. Walaupun mereka berharap, walaupun mereka berangan-angan, bercita-cita, tapi tidak akan yaitu tercapai untuk selamanya. Kenapa? Karena yaitu mereka ini tidaklah mengikuti alur yang ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka tatkala seorang itu punya cita-cita, ya, ingin masuk surga, ya, tatkala orang itu cita-cita ingin mendapatkan syafaat, maka dia harus mengikuti alur bagaimana dia itu bisa masuk surga, bagaimana dia itu nanti dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tertipu dengan angan-angan tadi dan tidak menghiraukan alur yang ditunjukkan oleh Allah Taala dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau semisal ya kehidupan kita umat manusia ini semuanya bercita-cita, dan itu wajar kan? Kita semuanya punya cita-cita, punya harapan. Kalau ditanya, kita semua ingin masuk surga. Kita semuanya ingin masuk surga. Gak ada. Kamu mau masuk surga apa neraka? Kemudian dia menjawab misalnya, saya mau masuk neraka saja. Gak ada. Itu orang yang mungkin gak punya utek, ya. Gak bisa berpikir kalau orang mengatakan seperti itu. Jadi semuanya mengatakan bercita-cita, berkeinginan untuk masuk surga, ya. Maka mestinya setiap orang yang dia berkeinginan, bercita-cita, berharap, berangan-angan untuk masuk surga, dia melihat ini jalan yang saya tempuh ini sudah nanti itu benar-benar menyampaikan ke surga apa? Tidak. Ini yang menjadi perhatian. Ini yang menjadi perhatian. Dia harus meneliti, harus memperhatikan, ya,
harus senantiasa berusaha untuk belajar dan belajar, ya. Jalan yang ditempuh ini benar-benar nanti itu menyampaikan ke surga apa tidak? Kalau misalnya jalan ini terbukti tidak bisa menyampaikan, ya ditinggalkan. Ojo nganti wis ngerti lek dalan iki gak nyampe ning surga, panggah ngengkel dilakoni. Ini namanya seperti ini tadi. Seperti orang-orang musyrik ini tadi. Ya. Sudah diterangkan oleh Nabi jalan itu tidak menyampaikan mereka kepada surga, tetap saja mereka ngengkel untuk bertahan di situ. Ini. Jadi kalau memang jalan itu nyata, ya, dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya itu adalah salah, berarti tidak menyampaikan kepada surga, maka tidak usah ditempuh, harus ditinggalkan. Dari mana taunya? Orang itu tahu bahwasanya jalan itu tidak menyampaikan ke surga. Dari mana taunya kalau jalan yang dia lalui itu nanti tidak menyampaikan kepada surga? Dari mana dia tahu? Dia harus mengkaji firman Allah. Dia harus mengkaji ajaran sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini adalah pedomannya. Wahyu yang datang dari Allah, yang menuntun umat manusia, para hamba itu agar mereka sampai kepada Allah, sampai kepada surga. Kalau jalan yang dia tempuh ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu aja angan-angan semata. Itu hanyalah yaitu satu cita-cita yang nanti tidak akan bisa terwujud. Tidak akan bisa terwujud. Makanya dengan ilmu yang didapatkan oleh seorang bisa menimbang bahwasanya ini jalan yang benar menyampaikan ke Allah Ta'ala dan ke surganya apa bukan. Seorang bisa mengetahuinya adalah ketika seorang itu mempelajari kalamullah, mempelajari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala, ya, Al-Quran sudah disempurnakan dan dijaga oleh Allah. Sunnah Nabi disempurnakan dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Agama Islam sudah disempurnakan, sehingga manusia, kita semuanya, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada kebahagiaan yang hakiki di surga Allah Ta'ala, tidak membutuhkan teori dari luar. Tidak membutuhkan teori dari luar. Cukup dengan petunjuk Al-Quran, ya, dengan petunjuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh salaf, para sahabat, ya, para tabi'in, dan para ulama kaum muslimin yang menjadi yaitu pegangan bagi kita semuanya. Nah ini. Walihada angkara ta'ala ala, ya, ayat berapa tadi? Ayat ke-26. Yaqulu ta'ala munkiran ala man abada ghairahu minal malaikati wa ghairihim. Allah Ta'ala mengingkari atas orang yang beribadah kepada selainnya. Allah mengingkari terhadap orang yang menyembah selain Allah, minal malaikah, dari malaikat ataupun yang lainnya. Karena yang disembah selain Allah itu banyak ragamnya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para dewa itu, ya. Ada yang menyembah patung berhala, ada yang menyembah orang soleh yang sudah meninggal. Nah itu tadi.
dan yang lainnya. Ada yang menyembah matahari, bintang, dan makhluk Allah yang lain. Nah ini Allah ingkari perbuatan mereka itu. Wa za'ama annaha tanfa'uhu wa tashfa'u lahu 'indallah yaumil qiyamah. Dan mereka menyangka, orang yang menuhankan selain Allah itu, mereka menyangka atau berpraduga bahwasanya itu akan bermanfaat, bahwasanya itu akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah tabaraka wa taala. Wa kam mim malakin fis samawati wal ardi wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Ayat yang ke-26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Dan berapa banyak dari malaikat yang ada di langit, ya, yang mereka tidak mencukupkan, tidak memberi kecukupan syafaat mereka sedikit pun. Minal malaikatil muqarrabin, dari para malaikat yang dekat, wa kiramil malaikati, dan para malaikat-malaikat yang mulia yang ada di langit, yang mereka dekat dengan Allah. Jadi kedudukan mereka mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Bersamaan dengan itu syafaat mereka tidak bermanfaat. Syafaat mereka tidak berguna kepada seorang. La tughni syafa'atuhum syai'an. Ai la tufidu. Tidak berfaedah, tidak bermanfaat syafaat mereka. Ya. Syafaat itu tidak berguna. Manidda'aha wa ta'allaqa biha wa rajaha. Tidak bermanfaat kepada orang yang berdoa, menyeru dan bergantung dan berharap kepadanya, illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha' wa yardha. Kecuali setelah Allah izinkan kepada pemberi syafaat dan Allah ridha kepada orang yang mau diberi syafaat. Ya. Jadi malaikat saja, malaikat itu kedudukannya tinggi. Syafaat mereka itu tidak berguna. Artinya mereka juga tidak memberikan syafaat, tidak bisa memberikan syafaat kecuali kalau Allah mengizinkan. Padahal mereka itu kedudukannya tinggi, martabat mereka mulia di sisi Allah. Makhluk yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Tapi mereka tidak bisa semerta-merta kemudian punya kewenangan begitu saja memberi syafaat kepada yang dikehendaki, tidak. Harus ada rekomendasi izin dari Allah. Ya. Harus ada izin dari Allah dulu. Dan syafaat itu nanti diberikan kepada siapa? Yaitu juga orang yang Allah ridhoi. Tidak kepada semua orang sekehendak dari orang yang diberi izin, tidak. Nah, ini. Apalagi Tuhan-Tuhan mereka yang ada di bumi itu, yang apa itu nama-namanya saja tidak jelas dari mana asal-usulnya, ya kan? Nah itu. Apalagi yang ada di bumi, malaikat yang di atas, yang di langit saja, yang kedudukannya tinggi nggak bisa memberikan syafaat kecuali kalau dengan syarat yang diberikan Allah. Apalagi yang apa ini di bumi, yang di pertuhan selain Allah, yang asal usulnya tidak jelas, landasan amal mereka dan keyakinan mereka juga tidak karuan dari mana. Nah ini, maka tentunya kalau dikiaskan ini, kedudukan yang di pertuhan di bumi ini lebih rendah sekali dibanding para malaikat, dibanding para malaikat. Nah ini. Ai la budda min ijtima'is syartaini. Artinya tidak boleh tidak atau harus terkumpul dua syarat. Syarat untuk apa ini? Syarat untuk mendapat syafaat itu ada dua. Ini diperhatikan kepada kita yang belajar, ya, belajar tauhid, belajar akidah, ya, dan belajar beribadah kepada Allah. Bahwasanya syafaat itu tidak bisa terwujud bagi siapapun kecuali terpenuhi dua syarat ini. Kalau salah satu saja syarat ini tidak ada, maka seorang tidak mungkin bisa dapat syafaat. Karena ini adalah
ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah tabaraka wa taala yang Allah akan jalankan, ya. Syarat ketentuan ini Allah akan jalankan pada hari kiamat. Karena ini firman-Nya. Yang tidak mungkin Allah taala akan menyelisih apa yang difirmankan. Ya. Apa dua syarat itu? Idnuhu ta'ala fis syafaati. Ya. Yang pertama adalah izin Allah taala terhadap orang yang memberi syafaat. Jadi Allah memberikan syafaat, Allah memberikan izin kepada orang yang mau memberi syafaat, misalnya malaikat atau sebagian dari nabi, rasul. Allah izinkan, seperti Allah taala izinkan nabi kita untuk memberi syafaat. Ya. Ini yang pertama. Jadi izin dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian waridahu anil masyfu'ilah, dan ridho Allah tabaraka wa taala kepada yang akan diberi syafaat itu. Jadi ini dua syarat yang harus terkumpul dan terpenuhi sehingga orang itu akan terwujud syafaat baginya. Yang pertama adalah izin Allah kepada yang akan memberi syafaat dan ridho Allah taala kepada yang akan diberi syafaat. Wa minal ma'lum al-mutaqarrar. Ya, wa minal ma'lum al-mutaqarrar, dan termasuk yang sudah diketahui dan ini sudah tetap. Annahu la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhillah. Bahwasanya Allah taala tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas liwajhillah, murni karena wajah Allah. Allah tidak akan terima suatu amalan apapun kecuali kalau amalan itu murni, khalisan itu murni, liwajhillah, untuk wajah Allah. Kalau orang itu ibadah kepada Allah, kemudian di samping itu dia juga beribadah yang lain, berarti amalan ini ibadahnya itu tidak murni, tidak khalisan liwajhillah, karena ini ada bagian untuk Allah, ini ada bagian untuk sembahan yang lain. Ya, itu namanya menserikatkan Allah dengan makhluk, membuat tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah menolak amalan yang seperti itu. Misalnya orang ini beribadah puasa. Puasa ini sudah sesuai syariat. Ya. Ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besoknya dia puasa untuk selain Allah, maka amalan yang untuk Allah tadi gugur, enggak ada faedahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menyekutukan Allah, dan orang yang menyekutukan Allah, menserikatkan Allah, itu amalnya terhapus. Amalnya terhapus. Muwafiqan min sahibihi asy-syari'ah, yang sesuai dengan syariat Allah. Jadi ini syarat kedua untuk diterimanya amal, harus sesuai dengan syariat. Fal musyrikuna idzan la nasiba lahum min syafa'atis syafi'in. Oleh karena itu orang musyrik tidak ada bagian bagi mereka dari syafaat dari orang yang memberikan syafaat. Kenapa? Li'annahum syaddu ala anfusihim rahmata arhamir rahimin. Karena mereka telah menutup jalan untuk diri mereka. Mereka telah menutup jalan rahmat Allah Ta'ala yang menuju kepada diri mereka. Apa itu penutupnya? Yaitu perbuatan kesyirikan itu. Ya, perbuatan kesyirikan itu adalah penutup, penghalang besar untuk sampainya rahmat Allah tabaraka wa taala kepada mereka, termasuk di sini adalah syafaat. Ya, karena Allah tidak ridho kepada orang-orang yang menyekutukan. Jadi syarat yang kedua jelas tidak terpenuhi, yaitu ridhonya Allah kepada orang yang mau diberi syafaat. Karena Allah jelas tidak ridho kepada orang yang berbuat kesyirikan. Justru yang ada adalah kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar yang paling dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan orang yang paling dimurkai tentunya adalah orang yang berbuat kesyirikan.
Maka ini adalah penghalang terbesar untuk orang itu masuk surga, penghalang terbesar untuk orang itu yaitu mendapatkan syafaat. Jadi sudah habis harapan bagi orang-orang musyrik ini untuk dapat syafaat, apalagi masuk surga. Ya, sudah habis. Jadi kalau orang misalnya bicara menerangkan secara ilmiah seperti ini, bukanlah berarti bahwasanya dia itu adalah punya kunci surga, punya gudangnya surga, tidak. Kalau seorang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala telah menutup dari orang musyrik pintu rahmatnya, pintu syafaat dan pintu surganya, maka ini adalah sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, bukan berdasarkan dengan angan-angannya, bukan berdasarkan dengan angan-angan, tapi berdasarkan ilmu yang sampai kepada dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berdasarkan kewenangan, bukan berdasarkan karena orang ini berwenang untuk membagi-bagi surga dan untuk memasukkan orang itu ke dalam surga atau neraka. Karena sudah jelas sekali Allah katakan, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, dan seterusnya. Orang yang berbuat kesyirikan artinya mati dalam kondisi menyekutukan Allah. Jadi meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah. Faqad harramallahu alaihil jannah. Allah sudah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah ini. Jadi ini adalah secara ilmiah ya, keterangan yang pasti datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga banyak hadis yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti beliau mengatakan, man mata, ya, man mata wa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia menyeru selain Allah tandingan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Jadi ini hukum bagi orang yang mati dalam kesyirikan ya. Karena boleh jadi orang itu yaitu mati dalam kondisi kesyirikan, dan boleh jadi orang itu berbuat kesyirik kemudian setelah itu bertaubat. Maka kalau bertobat artinya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau orang berbuat kesyirikan kemudian dia bertobat sebelum meninggal, maka dia kemudian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Maksudnya adalah apa? Bila orang itu masih dalam kondisi menyekutukan Allah saat dia dicabut nyawanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan berbuat kemusyrikan, kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi yang dikehendakinya. Kalau orang yang bertauhid kepada Allah ya, dia masih punya dosa, artinya ketika mati masih berdosa, belum bertaubat kepada Allah, maka masih ada kemungkinan dia ditutup dosanya, diampuni dosanya kalau Allah menghendakinya. Kalau tidak, maka Allah akan siksa dia ya untuk menebus dosa-dosanya tersebut, baru kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu a'lam. Kita cukupkan kajian kita untuk malam hari ini. Insyaallah ta'ala untuk ayat-ayat yang berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.